Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hindun Fazana, CGP Angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Sragen. Pada kesempatan ini akan menyajikan video mengenai sesi berbagi modul 1 1.1 Budaya Positif Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan panjang umur sehingga kita semua tetap bisa melaksanakan tugas sebagai guru, sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Sragen. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas nama sekolah bahwa telah memenuhi undangan dari sekolah untuk mengadakan sosialisasi atau sesi berbagi diklat guru penggerak yang selama ini alhamdulillah sudah saya laksanakan untuk modul 1 seperti itu. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Waka, juga teman-teman semuanya yang sudah membantu selama proses pelaksanaan berjalan selama 2 bulan di kelas CGP yang saya alami ini, yang saya lakukan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja karena ini adalah acara tunggal sesi berbagi pelaksanaan diklat PGP untuk CGP Angkatan 4 SMK Negeri 1 Sragen. Acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sragen, yang ketiga sosialisasi modul 1 sesi berbagi untuk modul 1 CGP Angkatan 4 SMK Negeri 1 Sragen, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali sesi berbagi modul 1 diklat CGP atau PGP Pendidikan Guru Penggerak pada hari ini, Bapak Ibu kami persilahkan untuk kita awali dengan berdoa bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sragen sekaligus membuka sesi berbagi modul 1 program pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 4 SMK Negeri 1 Sragen. Kepada Bapak Insinyur Taryono MT, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena karunia-Nya, terutama karunia kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dan bisa berkumpul dalam rangka sesi berbagi modul oleh nanti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bu Hindun, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sesi berbagi modul, alhamdulillah pada hari ini pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memenuhi undangan dari salah satu guru terbaik kita. Salah satu berarti kan semuanya terbaik ya. Semuanya terbaik. Salah satu guru terbaik kita dalam rangka memenuhi tugas-tugas yang diemban oleh Ibu Hindun untuk calon bakal sudah calon
bukan bangga tapi sudah calon guru penggerak. Oleh karena itu saya sampaikan pertama pada Bu Indun, ini semangat pantang menyerah walaupun tugas-tugas sekolah ini banyak sekali, apalagi kalau seorang ibu di samping tugas di kantor, ada tugas-tugas setelah pulang, itu tugas-tugas di rumah. Ini tugas melekat yang tidak boleh dikeluhkan. Oleh karena itu sekali lagi, apapun kondisinya, yang penting jangan mengeluh, karena mengeluh itu memperberat kita sendiri gitu. Maka ucapan terima kasih ini saya sampaikan dari manajemen sekolah, karena tidak semua guru itu, walaupun semua guru terbaik, tapi punya kesempatan gitu. Punya kesempatan, karena kesempatan ini sangat kalau tidak diambil, monggo Pak, kalau tidak ambil ya kesempatan itu akan berlalu gitu. Oleh karena itu monggo kita dukung Ibu Indun ini. Pertama ini yang mendukung adalah kelompoknya Indun ya, kelompoknya. Kalau satu kelompok kan tetap mau mendukung. Oleh karena itu untuk sesi-sesi berikutnya itu nanti biar beliau juga mengetahui bahwa ternyata cerita dari guru penggerak itu seperti apa gitu. Oleh karena itu nanti untuk sesi berikutnya, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mewakili Bu Indun ini terima kasih sekali atas dukungannya yang kita harus berterima kasih juga bahwa SMK 1 Sragen ini ada calon guru penggerak. Jumlahnya berapa kan? Yang calon guru penggeraknya cuma Bindu, karena di sekolah-sekolah lain yang daftar itu banyak. Tapi saya juga memaklumi SMK 1 kenapa kok nggak banyak yang nggak ikut, karena banyak kan ibu-ibu. Dan saya juga memaklumi karena bahwa sebelum jadi kenapa tidak mendaftar jadi guru penggerak, karena sudah bergerak terus gitu. Walaupun tidak ada istilah guru penggerak, tapi panjenengan kan sudah bergerak kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau panjenengan tidak bergerak, apakah bisa jadi SMK Negeri 1 Sragen ini semewah ini, semoncer ini gitu. Karena ini juga berkat dari panjenengan semua. Namun Bu Indun ini akan melihat dari sisi lain, geraknya itu seperti apa, kok dijadikan guru penggerak itu seperti apa, padahal sudah bergerak semua gitu. Nah ini tentunya ada hal-hal yang bisa dipetik dari diklat guru penggerak ini. Oleh karena itu mohon dukungannya ya, kalau ada baiknya juga untuk semuanya, bukan pribadi Bu Indun, ini juga akan manfaatnya juga akan kita terima bersama. Dan selanjutnya Bu Indun ini selesaikan, walaupun waktunya 9 bulan, waktunya 9 bulan itu, terus tetap dari diklat guru penggerak ini amanahnya juga tidak boleh meninggalkan atau mengganggu tupoksi. Bukan ganggu ya, di sela-sela, pokoknya di sela-sela ini, di sela-sela itu, sehingga tidak mengganggu tupoksinya. Oleh karena itu kalau Bu Indun di sini tupoksinya tetap jadi guru juga plus tambahan yang lain, tetap itu harus berjalan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk panjenengan semua yang telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini khususnya Ibu Indun lancar ya sampai pada tujuan akhir,
sehingga nanti lulus mendapatkan sertifikat guru penggerak ditempatkan di SMK. Monggo Bu, SMK 1 Sragen. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, ada kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang sebelum ditutup kita buka dulu acara ini. Monggo dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taryono yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita langsung masuk ke acara yang ketiga, yaitu sesi berbagi modul 1 program pendidikan guru penggerak oleh CGP Angkatan 4 SMK Negeri 1 Sragen oleh saya sendiri. Seperti itu. Semua yang saya hormati, baik untuk sesi berbagi modul 1 program pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 4 ini, sebenarnya modul yang wajib untuk dibagikan adalah modul 1.1 dan modul 1.4. Jadi ada 4 modul untuk modul 1 yang akan insya Allah saya bagikan di sini. Yang pertama 1.1 itu mengenai refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak dan 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, leres yang didikake oleh Bapak Taryono tadi bahwa sebenarnya kita semua itu sudah menjadi guru penggerak gitu. Jadi guru penggerak adalah guru yang menggerakkan siswa-siswanya seperti itu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tujuan yang kita inginkan untuk sesuai dengan tujuan pendidikan di negara kita apa? Ya untuk membentuk karakter-karakter siswa kita, yaitu yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi di sini kita semuanya sebenarnya sudah berfungsi sebagai guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan seperti itu. Baik, yang pertama langsung kita masuk kepada sesi berbagi modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut saya Bapak Ibu, seandainya nanti dalam presentasi saya ada hal yang kiranya perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, saya persilakan untuk langsung saja bertanya atau memberikan pendapat ataupun apresiasi seperti itu. Modul 1.1 mengenai refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah menuntun. Jadi dasar dari guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang ingin ditanamkan kepada guru-guru penggerak adalah menghidupkan kembali Bapak Ibu. Jadi menghidupkan kembali filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi yang pertama kembali lagi tadi bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Menuntun di sini artinya bahwa kita nanti sebagai guru tugasnya hanya sebagai profil untuk memfasilitasi anak-anak menjadi motivator dan menuntun laku dari anak-anak kita seperti itu. Teori ataupun dasar yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bahwa anak-anak kita itu sudah memiliki fitrah bakat dari lahir seperti itu. Kalau kita mengenal sebenarnya ada filosofi-filosofi lain selain filosofi kodrat alamiah, tetapi yang mau dikembangkan adalah bahwa anak-anak kita itu pada dasarnya sudah memiliki bakat dari lahir, dan tugas kita adalah menebalkan bakat-bakat ataupun garis-garis bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita pada proses pembelajarannya itu nanti tidak bersifat memaksa seperti itu. Lalu yang kedua, menuntun yang dimaksud tadi adalah menyesuaikan kodrat. Anak itu ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi yang saya sampaikan bahwa anak itu memiliki kodrat alam, kodrat alamiah, kodrat fitrah yang sudah dibawa sejak lahir. Kodrat yang kedua adalah mengikuti tren zaman seperti itu. Namanya kodrat zaman Bapak Ibu.
Jadi ada perubahan paradigma pendidikan bahwa yang dulu itu zamannya itu belum mengenal HP, sudah ada HP tapi HP-nya masih jadul seperti itu. Kalau sekarang sudah bergeser paradigmanya itu. Anak sekarang pegangannya itu sudah media sosial, ada TikTok, IG, ya banyak sekali media sosial. Nah, kita semua sebagai guru itu harus melakukan dalam tanda petik menjalankan prosesing kita kepada anak-anak itu mengikuti dua kodrat ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus memadukan bahwa metode pembelajaran dan cara-cara pembelajaran kita harus sesuai atau in dengan tren yang sekarang sedang berkembang seperti itu. Jadi tidak bisa kita misalnya di kelas itu model pembelajaran klasikan masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak gimana? Baik, buka buku halaman sekian, dicatat, dirangkum seperti itu bisa, tetapi anak pada zaman tren sekarang kecenderungannya akan lebih tidak tertarik seperti itu. Jadi kita harus merubah diri kita untuk mengikuti tren kodrat zaman anak-anak kita, karena kita mendidik saat ini itu untuk menyiapkan anak-anak kita di generasi 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai memberikan bekal kehidupan di masa depan mereka yang kita tidak tahu, mungkin nanti kita itu sudah tidak ada, tetapi cara-cara kita, pembentukan karakter kita kepada anak-anak itu membekali hidup mereka seperti itu. Jadi ini perubahan paradigma atau pengembalian paradigma guru-guru kita. Yang kedua, bahwa dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu kita itu diumpamakan sebagai petani, Bapak Ibu. Jadi petani itu kan tidak merubah benih seperti itu. Petani itu ya nandur jagung, nyun sewu saya agak maju. Petani itu nandur jagung, nandur padi, nandur padi. Nanam bibit apa, nanam bibit apa. Bahwa setiap anak itu punya ini si A, label A Ani, label B Budi, label C Sisi dan seterusnya. Itu adalah bibit-bibit yang berbeda seperti itu. Dan kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan mereka seperti itu, meskipun mata pelajaran yang kita ampu adalah mata pelajaran yang sama. Kalau saya terapkan itu adalah Maya Accounting, saya memang mengajar profil yang sama yang berjudul manusia seperti itu. Tetapi anak-anak kita ini adalah bibit-bibit yang berbeda. Jadi di sini jagung, di sini padi, di sini itu nanti kecambah, kacang hijau dan lain-lain. Nah, tugas kita itu hanya menumbuhkan ini nanti, menumbuhkan, lalu memperbaiki iklim, menciptakan kondisi lingkungan, lalu memberi pupuk, lalu membasmi hama-hama. Oh, trennya anak SMK itu sekarang lagi kelas 3 lagi seneng-senengnya pacaran. Gimana nih mengelola psikologis anak-anak ya supaya tradisi seperti ini tidak mengganggu mereka? Gimana mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk memotivasi mereka seperti itu. Jadi fungsi kita diumpamakan seperti petani gitu, menumbuhkan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian memberikan apa yang mereka butuhkan, memfasilitasi mereka sehingga anak-anak kita itu tumbuh memiliki karakter yang sip jos untuk Indonesia ke depan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya agak bingung mengatur waktu karena nanti beberapa setelah ini ruang meeting akan digunakan Bapak Ibu, jadi mungkin saya singkat-singkat saja ya. Yang ketiga, bahwa dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Jadi paradigma yang mau dikembangkan oleh Indonesia itu mau menguatkan kembali budi pekerti. Tren sekarang dengan berbagai media sosial yang seperti saat ini sedikit banyak, dan menurut saya itu sangat banyak gitu, sangat banyak merubah karakter anak-anak kita. Pelan ini seperti seolah penjajahan tetapi halus seperti itu. Jadi karakter disiplin dengan HP itu Bapak Ibu menghabiskan waktu baca wawasan Al-Quran WA atau baca WA itu ya bisa sampai berjam-jam. Scroll IG, scroll TikTok itu bisa sampai belajar berjam-jam. Dan ini itu akan merusak kedisiplinan anak-anak kita. Nah, gimana nih kita sebagai guru-guru memperbaiki paradigma ini? Oh, kita gunakan tuh TikTok atau IG kita untuk media pembelajaran. Bikin video, anak-anak sering share video, tag video. Wah, kok videonya kayak gitu ya?
goyang-goyang dan lain-lain. Nah, gimana nih kita manfaatin untuk pembelajaran seperti itu? Jadi perubahan paradigma bahwa sekarang yang sedang dikuatkan kembali adalah karakter dari anak-anak kita seperti itu. Selanjutnya dasar pendidikan KHT yang keempat adalah bermain gitu. Kita sebagai guru diminta untuk mengembalikan budaya bermain anak-anak karena ini sifatnya alamiah. Jadi sifat anak itu dari TK, bayi, TK, anak-anak sampai dewasa itu punya sifat alamiah bermain. Bahkan kita tua pun punya sifat alamiah bermain, Bapak Ibu guru. Tapi bermainannya berbeda. Sudah mulai, kalau saya ibu-ibu yang ngulek lombok, kalau bapak-bapak ya tril-trilan atau apa. Jadi kita punya yang jauh. Kita punya sifat alamiah untuk bermain seperti itu. Nah, permainan-permainan itu kita bisa gunakan untuk pengembangan pengembangan potensi anak. Jadi kalau misalnya congklak itu bisa digunakan untuk pelajaran matematika. Kalau misalnya bobak sodor itu bisa digunakan untuk strategi pembelajaran apa seperti itu, Bapak Ibu. Jadi olahraga, nah seperti itulah. Kalau misalnya kita punya ide bermain seperti teka-teki silang, nah itu kita bisa gunakan untuk pembelajaran kita. Kita punya permainan tebak kata, kita itu bisa gunakan ini. Apa tuh? Setting data customer, yuk jawab gitu. Jawab setelah disebut. Jadi model pembelajaran kita nggak bisa baik datang, duduk, diam, dengarkan, ngantuk seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita gunakan memberdayakan seluruh potensi anak, mulai dari rasa, pandang, dengar sampai gerak supaya maksimal dan optimal pergerakan anak-anak kita seperti itu. Selanjutnya pendidikan dasar yang kelima adalah bahwa filosofinya bahwa kita itu menghamba pada anak. Memang kalimatnya itu seperti istilahnya kalimatnya itu seperti sangat gimana loh, manusia disuruh menghamba gitu. Kita kan hambanya Gusti Allah kayak gitu, tapi Ki Hajar Dewantara ini menggunakan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Jadi yang diajarkan kepada saya ketika belajar ini yang diperdebatkan oleh banyak guru-guru. What is the meaning menghamba kepada anak gitu? Menghamba kepada anak di sini ternyata bahwa kita itu memposisikan diri kita itu sebenarnya menghamba kepada Tuhan, menghamba kepada Allah. Akan tetapi kita berkhidmah melalui anak-anak kita seperti itu. Jadi ada dua karakter menghamba atau dua jalan menghamba dengan cara ibadah maghdhab dan ibadah ghairul maghdhab. Nah, menghamba pada anak di sini adalah posisinya untuk berkhidmah gitu, mengabdi kepada negara, mencari pahala dengan cara hablum minan nas, yaitu membesarkan anak-anak bangsa yang akan nanti menjaga Indonesia seperti itu. Jadi pada hakikatnya menghamba kepada sang anak ini bukan menghamba kepada sang anak atau siswa kita, tetapi ini hanya sebagai lantaran bahwa sebenarnya kita itu menghamba kepada Allah untuk menjaga alam kita, menjaga Indonesia melalui bagaimana menjaga anak kita seperti itu. Memang kalimatnya itu sangat tajam dan gimana gitu. Kalau ini Bu Ati lebih paham itu makna denotasi dan makna konotasi seperti itu. Selanjutnya ini tadi pendidikan kita itu harus berpihak pada anak. Artinya bersifat student centered bukan teacher centered. Jadi kapasitas kita itu hanya memfasilitasi, memotivasi, menemukan bakat mereka. Kalau kita mengajar seperti ini, yang mau kita tembak itu apa? Kedisiplinan, tanggung jawab, lalu kejujuran, lalu nilai-nilai. Jadi sebenarnya kita kan mengajar pelajaran yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Dan anak-anak juga bakatnya berbeda-beda. Kita nggak bisa loh maksain, meskipun saya ngajar mayop si A, si B, si C harus dapat 90 ke atas, karena secara fitrahnya ini nggak suka ke pelajaran yang eksak, ini sukanya bidang seni, ini sukanya olahraga seperti itu. Nah, pelajaran-pelajaran yang kita ampu pada hakikatnya adalah hanya sebagai sarana bahwa yang mau kita bentuk ke anak itu apa, seperti itu. Jadi ini hanya sebagai
jalan atau jembatan untuk menuju kesuksesan berikutnya, seperti itu. Anak akuntansi nggak mesti loh Bapak Ibu, setelah saya melakukan penelusuran bahwa mereka itu senang dengan akuntansi, apalagi mayop. Mayop adalah makanan yang mengerikan gitu, susahnya Bu, minta ampun. Ini tuh bukan itu anak-anak yang mau kita tembak. Satu, nilai kejujuran. Kalau di mayop itu mau copy paste bisa, tapi nanti ya ketika setup referensinya saya buka jebret, nanti itu terblok hitam-hitam. Begitu saya koreksi hasil karya terblok hitam, nah berarti copy paste ding dong, 0 untuk kamu. Bukan 0-nya untuk pengerjaan, tetapi 0 untuk kejujuranmu, seperti itu. Lalu yang kedua, misalnya kita mau ngasih tugas nih, deadline-nya oke, kita punya kesepakatan kelas nih, deadline tugas kita berapa hari. Pak itu ngasih proyeknya seru banget, itu kewirausahaan. Kemarin kami diskusi itu bikin produk ini. Yuk kesepakatan kelas, mau kita kumpulin berapa hari gitu. Seminggu ya Bu. 1 minggu, berapa hari Pak? 1 minggu ya Pak ya, dengan tugasnya. Nah itu apa nih yang mau ditembak? Kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi sebenarnya kita semua Bapak Ibu, tugas kita adalah membentuk anak gitu, membentuk anak melalui apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, menanamkan gotong royong, menanamkan kolaborasi, menanamkan disiplin, menanamkan keimanan kepada anak-anak kita bahwa selama ini saya dan beberapa Bapak Ibu guru, saya tanya anak-anak Bu Yuli saya itu membudayakan setelah berdoa itu ngaji dulu. Berapa ayat sah? 5 ayat gitu. Wah jos ini berarti menanamkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, preparing anak-anak sebelum diisi ilmu yang berbau dunia. Ini tuh udah disiapin rohaninya kayak gitu, seperti itu. Jadi ini seperti itu Bapak Ibu, 5 dasar filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk yang saya terapkan aksi nyata untuk filosofi Ki Hajar Dewantara ya seperti itu tadi, mulai dari penanaman, mulai peningkatan keimanan dan ketakwaan. Setelah berdoa itu setelah berdoa bersama kita ngaji dulu. Habis itu saya menanamkan budaya literasi, bekerja sama dengan Ibu Atik Dwi Winarti. Oh ini selama masa pandemi yang mati nih apa nih yang positif, budaya positifnya. Saya lihat yang ada peluang dan perlu dihidupkan kembali itu budaya literasinya, seperti itu. Jadi ini berkembang nanti insya Allah budaya literasi yang sudah saya terapkan ke AK1 sampai dengan AK5. Pangapunten karena ruang gerak saya hanya di 12 AKS 1 dan AKL5 sebagai percobaan. Ini saya terapkan di 5 kelas ini. Berjenjang pada minggu ini sudah literasinya tertulis, sudah mulai tag ke ID, IG, dan ada lembar kontrol ini yang dibaca itu apa gitu. Bebas yang dibaca apa, yang penting itu manfaat, barokah, bisa nambah ilmu. Just 10 minutes, hanya 10 menit saja, luangkan waktu dari waktu membaca WA-mu untuk membaca sesuatu yang bermanfaat. Tulis di lembar kontrolnya, nanti kita berbagi bahan bacaannya seperti itu. Nah, insya Allah minggu depan saya sudah berkembang menuju literasi digital dengan usulan pengembangan dari Pak Taryono dan dari Bu Atik Dwi Winarti, seperti itu. Nanti endingnya proyek sejenis dengan proyek dengan Pak Titun, seperti itu. Jadi kita saling share. Ini dikembangkan bagaimana, seperti itu. Untuk modul 1.1 saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Monggo Bapak Ibu. Untuk modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, terjadi perubahan paradigma, ataupun mungkin untuk Bapak Ibu kan saya yakin sudah sangat berpengalaman dibandingkan saya yang junior sangat, itu mungkin sudah melekat dan setiap hari dilakukan, tetapi butuh penguatan dan penghidupan yang lebih green gitu istilahnya. Untuk kita punya seperti ini ternyata ya, jadi kita sudah pembelajarannya sudah harus berubah nih, metodenya sudah harus kita rubah gitu, seperti itu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Indun. Ini menarik sekali karena Bapak Ibu guru ini sudah banyak mungkin sudah melupakan mengenai filosofinya ini mungkin baca aja belum gitu, karena
di sini ternyata bahwa pendahulu kita itu sudah menyiapkan jauh ke depan ketika dunia pendidikan ini akan dikacaukan oleh situasi zaman teknologi baru ini sudah dikacaukan. Ternyata Ki Hajar Dewantara sudah mengantisipasi, memberikan rambu-rambu antara lain tadi 5 tadi, yaitu menuntun, kemudian sebagai seperti kita orang petani ya, petani itu begitu menanam, piye carane tanaman ini tumbuh subur kemudian berbuah. Dan kemudian juga saat ini anak-anak oleh orang tua katanya itu budi pekerti ini wis ora enek gitu loh. Budi pekerti ini ora enek. Tetapi sekarang Ki Hajar Dewantara sudah betul-betul dan mager iki lho budi pekerti. Ini juga termasuk mengamalkan dari hadis Rasulullah ketika ajarkan anakmu atau kondisikan anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Zamannya seperti ini, bagaimana penerapan budi pekertinya itu juga harus dimasukkan. Kemudian bermain, jelas anak-anak sekarang main di sini mau main toh, nanti inginnya main gitu lah. Bagaimana bisa memberikan main itu untuk belajar gitu. Terus terakhir tadi adalah berpihak pada anak. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang untuk Bu Indun, ini bagaimana menumbuhkan filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap Bapak Ibu guru, panjenengan jadi guru penggerak. Bagaimana mewujudkan Ya, menyampaikan bahwa menggerakkan ya. Ini karena guru menggerakkan Bapak Ibu guru untuk dalam mengajar itu sekarang sebagai pendidik itu bisa sesuai dengan filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik Mbak Taryono, terima kasih atas hal yang mau didiskusikan bersama. Saya kira ini bukan pertanyaan bedek ya Allah dalam niku junior bingit secara secara itu pengalaman wes pokoknya dalam niku boten namung 0 tapi minus gitu. Tetapi ya ini sebagai challenge, tantangan gimana nih menurut Bu Indun gitu kalau untuk menumbuhkan atau menghidupkan kembali budaya Ki Hajar Dewantara kepada Bapak Ibu guru, teman-teman kita SMK Negeri 1 Sragen seperti itu. Ngoten nggih Pak nggih. Itu paling tidak ada planningnya panjenengan ke depan seperti apa. Baik Bapak Ibu, untuk menumbuhkan ini bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kembali hidup, yang pertama saya sudah mencoba untuk menerapkan di kelas saya bahwa kita itu menggunakan metode permainan seperti itu, metode permainan menggunakan sesuai dengan kodrat zamannya, bahwa karena kemarin ketika mulai awal keluarnya program ini kita pembelajarannya itu masih PJJ, saya mencoba berinovasi tidak hanya menggunakan WhatsApp tetapi saya membuat video pembelajaran sendiri karena Mayop itu anak-anak ini harus tahu gimana step by stepnya untuk melakukan pembukuan menggunakan komputer akuntansi. Jadi saya membuat video pembelajaran. Lalu bagi anak-anak yang tidak terkendala dengan wifi, kita Zoom meeting yuk, atau nanti komunikasi kita lanjutkan dengan WhatsApp dan Zoom dan Google Meet bagi yang wifi-nya tidak berhalangan. Bahkan saya itu menyarankan anak-anak ngamen yuk, ngamen tapi jangan malu. Ngamen apa Bu? Ngamen wifi gak apa-apa, itu buat untuk cari ilmu, saya kayak gitu. Seperti itu Bapak. Jadi kita gunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk merubah, atau bukan merubah, mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan, tetapi menguatkan kembali dan menerapkan bahwa untuk mendidik anak kita gunakan ini nanti. Terus bagaimana pembelajarannya harus menggunakan metode yang menyenangkan anak-anak kita, tidak membosankan, mengkolaborasikan dengan berbagai media-media yang sekarang sedang in. Nah,
dari semuanya Bapak Ibu, sebenarnya saya itu aslinya asli, tidak bisa menggerakkan siapapun. Bahkan terkadang saya itu menggerakkan diri saya itu sulit sekali Bapak Ibu. Jadi nanti di bab 4 di modul 1.4 itu dipelajari modul budaya positif, di mana di situ terdapat materi atau pembelajaran bahwa setiap orang itu tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Jadi teori kontrol di situ mengatakan bahwa setiap orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya Bapak fungsinya di sini untuk menggerakkan, kita tidak bisa mengontrol teman kita, apalagi teman sejawat gitu. Yang bisa kita lakukan kepada teman sejawat, kepada anak-anak kita itu adalah menyadarkan kembali gitu, menumbuhkan keyakinan. Saya beri contoh seperti ini, kenapa sih kita sekarang harus pakai masker gitu kan? Nah kalau menggunakan power misalnya sebagai Bapak Kepala Sekolah bisa nih, oh Bapak Ibu Guru yang enggak model pembelajarannya seperti ini nanti dihukum seperti ini. Nah, sekarang sudah tidak berlaku seperti itu karena itu sifatnya jangka pendek. Bahkan jika kita memberi penghargaan kepada anak, misalnya wujudnya nih siapa nanti yang juara, tak kasih tanda bintang, tak kasih permen, tak kasih hadiah ini, itu pun reinforcement ataupun reward itu sifatnya hanya sementara gitu. Yang bisa kita lakukan dan yang nanti insya Allah bersifat langgeng adalah menumbuhkan keyakinan pada diri masing-masing, menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan keikhlasan dari anak-anak. Apa sih pentingnya ini? Kenapa sih kita disuruh belajar ini? Kepada Bapak Ibu Guru juga sama. Bismillah ya Bapak Ibu Guru, kita mulai merubah untuk memperbaiki model pembelajaran kita kepada anak-anak. Kita gunakan ini tadi teorinya dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu ibadah, nawa itu ibadah, mengawula kepada Gusti Allah melalui kepada anak-anak kita seperti itu. Menanam benih pahala kita di masa depan atau bahkan di masa kita sudah tidak ada. Kalau di dalam agama Islam itu ada 3 hal yang akan menjadi kita, yang menjadikan celengan buat kita. Sedaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bih au waladin yad'ulah. Jadi 1 ilmu yang bermanfaat, 2 anak soleh yang mendoakan kita, dan yang ketiga adalah sedekah jariyah. Pangapunten kelihatannya kewalik-walik, 1 sedekah jariyah dulu, 2 anak yang soleh, 3 ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu yang dimanfaatkan anak-anak kita, nih karakter anak ini nih terbentuk, oh kita mau seperti Bu Yuni yang saya dididik, yo rakyatan saya tolong ayat bedina ngaji rek, kayak gitu. Dan ternyata budaya selama 3 tahun di sini atau minimal 1 tahun dilakukan anak-anak, budaya kecil, tapi itu akan menjadi kebiasaan terbawa sampai rumah mbok, sampai nanti dia nggak sekolah di sini masih ngaji, tuh kita dapat kiriman pahala sampai kita nggak ada. Nah itu Bapak Ibu, monggo kita menabung pahala dari sekarang. Tidak hanya itu saja sepele, kita menumbuhkan disiplin. Anak ini disiplinnya kebawa sampai dia itu bekal hidupnya disiplin. Kelingan ngedikannya Bu Ati itu, ingat loh, wal asri loh, cah demi waktu loh. Ayo kita harus bisa ngontrol waktu kita loh cah gitu. Itu yang diingat Bu Ati 2 ya Bu Ati. Kita itu harus bisa jaga waktu. Nawa itu ngamal ke Quran wal asri. Tuh kita tuh dapat pahalanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah niatan berangkat dari awal kita Bapak Ibu. Mari kita bergerak bersama-sama untuk membesarkan anak bangsa kita. Tujuannya yaitu tadi tidak untuk apa-apa, kita menabung pahala sampai akhirat seperti itu. Jadi kembali ke niat tulus kita. Jujur sebenarnya saya tidak bisa menggerakkan siapa-siapa Pak, dan iya benar tuh teori kontrol di modul 1.4 bahwa kendali seseorang itu tetap berada pada dirinya sendiri. Saya hanya menyampaikan dan sesi berbagi Bapak Ibu mau jalanin alhamdulillahirabbil alamin. Halah iku apalah Bu Induk dewi wis mudeng aku. Ya, mboten napa-napa karena tugas saya hanya untuk menyampaikan ilmu yang sudah diberikan oleh kementerian kepada saya seperti itu Bapak Ibu. Saya kira seperti itu Pak Dar, bahwa kita semua mari bergerak bersama-sama menggunakan keikhlasan dan nilai keyakinan kita masing-masing untuk memperbaiki karakter anak bangsa seperti itu. Bismillah bersama-sama insya Allah bisa gitu.
Untuk proyeknya ya nanti pelan-pelan saya terapkan aksi nyata ini nanti grand finalnya setelah selesai gitu. Ngatur Bapak. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain atau Bapak menanggapi saya pun yang tepat itu gini loh Bu, harusnya geraknya gini karena Pangapunten dalam masih butuh bimbingan seperti itu. Monggo. Atau mungkin ada tanggapan, monggo Bapak. Pangapunten sih. Terima kasih. Kalau Bu Indun mengibaratkan beliau nol atau minus, kita apa ya? Bapak aja tidak terhitung unlimited, pengalamannya sudah kaya banget. Oke, jadi bagus sekali yang disampaikan karena kebetulan beberapa dari kita kemarin juga mendapatkan materi tentang ini meskipun tidak 9 bulan ya, kemarin 10 hari. Aplikasi yang menurut saya perlu saya sampaikan, mungkin nanti Bu Indun bisa include di dalam perjalanan di guru penggerak ini. Jadi dari percakapan dengan murid-murid selama pembelajaran ini, itu murid mengalami persoalan pada sisi mental. Jadi bagaimana mereka bersekolah dengan aturan dan tata cara yang sudah baku, kemudian harus ke rumah, kemudian masuk dibagi dalam sesi, kembali dalam satu kelompok besar, berubah lagi menjadi sesi. Itu menurut saya adalah satu situasi yang tidak menyenangkan sebenarnya bagi murid, adalah sebuah tekanan tersendiri. Jadi bagaimana itu bisa aplikasi di sini, pada sisi apanya saya mungkin tadi baru menyimak secara belum detail gitu nggih. Jadi mungkin ada gambaran dari situ sehingga ada solusi, karena ini juga adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai guru, karena kita kan orang tua bagi mereka ketika di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin memberikan wacana atas pertanyaan dari Pak Sabto? Monggo. Berarti nih monggo. Kira-kira ini bagaimana? Karena ini kan problem bersama ya, dan ini wacana bersama. Pak Winardi, monggo. Baik, kalau betul-betul saya untuk mencoba menjawab ya bahwa memang kondisi saat ini yang seperti musim ya, hujan, panas, mendung seperti itu, dan ternyata cuaca pembelajaran pun sama gitu loh. Full PJJ full, kemudian masuk bertahap, kemudian seret baru 2 minggu ceres balik lagi ke itu ya kita PJJ. Dan ini diprediksi tadi oleh Bapak kita Pak Yunanto bahwa nanti lama iki balik maneh ning PJJ kayak gitu. Apapun itu kondisi itu tetap kita syukuri. Yang penting adalah tetap diberi panjang umur, sehat, dan bisa tetap melakukan aktivitas beribadah kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, menyikapi hal itu Bapak, yang saya terapkan ke anak-anak, dan barusan tadi saya dari kelas, ya Allah cah, lumongso sakjane sih nek oleh grantes gitu. Wong bendino kok ibaratnya 1 gitu ya. Jadwal kita berubah, terutama untuk Maya Accounting ini Bu Indun harus ngulang lagi repeat step 1, step 2, sesi 1 jadi 2. Itu ya Allah Gusti, aslinya saya itu grantes, tapi gimana lagi, bismillah lah, semoga kalian punya bekal untuk tahu lah ini loh pembukuan itu dengan Jadi gini Pak, kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa jangan pesimis gitu. Kita harus tetap optimis meskipun kondisi menjepit kita seperti itu. Bahkan nanti kalau seandainya PJJ kembali harus kita lakukan, karena memang unsur keselamatan dan nyawa yang harus kita pentingkan daripada unsur ilmu, meskipun dua-duanya bergandengan tingkat level kepentingannya seperti itu. Nah,
untuk menyikapi seperti itu ya, satu, kita tetap optimis. Dua, selalu memberi motivasi kepada anak-anak kita gitu loh. Meskipun kondisi berubah, Cak, semangat gak boleh berubah. Kalau perlu semangatnya ditambah terus, meskipun itu nanti kita harus PJJ. Nah, kita nanti sebagai guru-guru milenial nih Bapak Ibu gitu, ceritanya guru-guru milenial, kita tuh harus lebih kreatif untuk bisa menggunakan apa yang mereka punya, bisa media sosial, bisa komputer, atau saya apresiasi pada saat PJJ kemarin best practice atau hal baik yang dilakukan oleh Pak Sabto adalah berkorban ke daerah-daerah terpencil untuk mengadakan pembelajaran kelompok ya, demi untuk ya gimana nih bisa nyampein ilmu ke anak-anak seperti itu dilakukan oleh sepertiganya sih nggak ada, mungkin satu atau dua ibu guru yang saya tahu itu hanya Pak Sabto dan Bu Herni yang sampai berkorban rela. Ini nih anak tetap harus bikin kelompok, harus tetap kerja nih, harus tetap bisa dapat ilmu seperti itu. Nah, kita yang harus punya inisiatif, apa yang harus kita lakukan dengan hal yang sangat terbatas ini. Bahkan misalnya dengan WhatsApp saja, nih bisa kita itu, tapi WhatsApp-nya yang WhatsApp interaktif kayak gitu. Tidak hanya share materi, foto, jepret, rangkum ini, nggak seperti itu. WhatsApp itu sudah ada fasilitas telepon konferensi dengan kapasitas 50 atau berapa kalau nggak salah. Jadi kita bisa bikin kelompok itu. Yo Nana, paling nggak tuh anak-anak saya tahu di posisinya anak-anak radio Pondlongsor gitu. Kita sebentar aja yuk, kuotanya sebentar. Kita sebentar aja. Coba pengen lihat posisi anak-anak radio untuk pelajaran nggak? Gitu. Atau menggunakan metode voice note dengan WhatsApp. Ayo kita tebak-tebakan nih, udah dipelajari belum? Pakai tentang ini, matematika atau PPKN atau apa gitu, tentang budaya Pancasila misalnya Pak Nato. Voice note, yuk belajar cepet yuk, coba jawab pertanyaan saya ini. Sila kelima bunyinya apa? Sret. Nanti dia yang jawab cepet-cepetan. Nah ini budaya cepet ini gerak cepet kita untuk merespon sesuatu. Jadi kita berusaha untuk memodifikasi pembelajaran dengan keterbatasan yang kita punya dan keterbatasan anak-anak seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan trik atau cara tertentu, nah ini kita perlu berdiskusi dengan teman sejawat kita. Bahkan saya Mayap itu pernah berantem sama Bu Atik. Duh, komputer ini gimana ya Bu Atik ya? Bocahku satu kelas itu yang punya komputer cuma 5-6 anakan. Ini gimana Mayap, ini poseng saya gitu. Bu Rini juga sama. Mbak Rini, Mayap kelas 2 dengan caranya gimana Mbak? Gimana nih? Saya bingung. Nah ini solusi bersama bisa kita diskusikan bersama-sama seperti itu. Kalau memang karena keterbatasan dan kita harus menggunakan metode seperti itu ya itulah yang kita bisa. Tetapi itu adalah upaya maksimal yang sudah kita lakukan. Saya kira Gusti Allah tahu dan akan memberikan sesuatu yang istilahnya meskipun segini tapi hasilnya insya Allah akan maksimal gitu. Yang penting kita punya tembakan. Kalau saya yang pertama PJJ kemarin yang mau saya tanamin itu nilai kegotong royongan ke anak gitu loh. Gimana nih ngerjain Mayop ini bisa anak-anak tetap gotong royong dengan menjaga protokoler seperti itu, tapi Mayopnya dapat tanggung jawab tugas terselesaikan dapat kayak gitu. Jadi untuk masalah waktu yang sesi-sesian ini kita ikuti saja iklim yang ada, yang penting kita tegaskan ke anak. Satu, tetap optimis. Dua, gimana kita sebagai guru untuk mengoptimalkan apa yang ada dan kondisi yang ada. Tiga, tanamkan keyakinan kelas seperti itu Bapak. Jadi kita punya keyakinan kelas bukan. Jadi ada paradigma juga di modul keempat nanti bahwa paradigma peraturan sekarang digeser menjadi stimulus respons. Sekarang bergeser menjadi teori kontrol, bahwa bukan lagi peraturan tetapi kita tanamkan keyakinan gitu loh. Kalau kita katakan kenapa kita wajib pakai helm di jalan gitu kan, kalau peraturan tuh takut nanti ada pasal 50, maksudnya ada Pak Polisi jebret saya ketemu Pak kayak gitu. Tapi sekarang diganti, kita yang mau kita gali itu keyakinan gitu. Kenapa kita pakai helm anak-anak? Karena wong kurang ngerti di jalan itu kita tuh tidak tahu loh nanti tuh buat menawa anak sing sayang kita terus nyangkat seret gitu kan. Paling nggak kita punya helm, amanlah kepala kita kayak gitu. Sudah menanamkan satu, ayam di hati. Dua, ya menghindari pasal itu tadi lah, pasal 50 kayak gitu. Kenapa kita pakai masker? Saya nggak pakai masker ya karena saya untuk bicara ini. Nah seperti itu. Karena peraturan di sekolah itu masuk lingkungan sekolah wajib pakai masker. Nah itu kalau bunyinya peraturan.
Ini nanti digesek-gesek masuk ke keyakinan. Kenapa pakai masker? Kita yakin bahwa menggunakan masker ini membantu tertularnya virus Mbak Corona kepada kita gitu. Kenapa kita harus jaga jarak sih? Kenapa harus? Kita yakin bahwa kita itu dengan menjaga jarak kita itu lebih safety daripada kita berdempet-dempetan. Nah, ini dunia muncrat nanti gimana kayak gitu. Jadi pangapunten saya itu wong kudus iku ancen gitu Pak, ceplas-ceplos sak karepe dhewe gitu. Gitu. Jadi kita gitu Pak Sabto, tanamkan keyakinan, tetap optimis, kita sebagai guru tetap motivasi dan tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan semua hal yang sangat terbatas itu. Dan itu ya itu tadi, jangan putus asa. Kita selalu bersyukur dengan apa yang ada saat ini Bapak Ibu semuanya, bahwa alhamdulillah lah ijek ketemu rakyat separuh-separuh. Kemarin itu kita nggak ketemu sama sekali. Tapi kalau nanti seandainya kita nggak ketemu lagi gimana? Alhamdulillah lah kita tetap bisa bertemu rakyat kita baik Zoom. Kalau nggak bisa ketemu, ya Allah janganlah, kita semoga tetap bertemu sampai mengawal anak-anak lulus seperti itu. Menurut saya itu Pak Sabto. Monggo kalau ada yang mau menambahkan. Sampun? Mungkin Pak Sabto mau badhe berpendapat atau gimana? Atau mungkin Pak Sabto sudah punya gambaran ini seharusnya begini gitu. Karena ini kan kebijakan nasional gitu. Jadi kita mau nggak mau mengikuti dan tetap menjalankan apa yang ada. Oke, maksud saya jadi anak-anak itu tidak hanya bertemu dengan teori praktek seperti itu, tetapi sisi mentalnya itu juga mendapatkan sebuah wadah, sehingga kalau mereka mengalami hal-hal yang sebenarnya itu sebuah kesulitan yang kalau dibiarkan itu menjadi sebuah permasalahan serius, kan kadang dengan orang tua juga tidak selalu ready, dengan teman permasalahannya sama. Jadi ini sudah menjadi tren, banyak sekali referensi-referensi tentang bagaimana kesehatan mental itu menjadi sebuah prioritas, dan anak-anak itu kadang-kadang dianggap sudah bisa menyelesaikan semuanya sendiri, dan kita guru pun jujur tidak punya cukup waktu untuk berbicara kepada mereka. Jadi ya dengan porsi seberapa, mari kita juga memberikan peluang bagi anak untuk dapat, karena kadang-kadang kan antara guru dengan murid itu jaraknya terlalu panjang, terlalu jauh, sehingga mereka memulai pun tidak berani. Padahal ini juga menurut saya adalah bagian dari tugas kita sebagai guru. Nah, kalau misalnya PJJ atau sesi-sesi sementara jadwal kita seperti itu, ya kita aja berkejar-kejaran dengan waktu. Mengajar ruangnya endi, yang endi keliru, muridnya keliru ruang dan sebagainya itu menurut saya kan realita gitu. Jadi porsi mereka tuh mana gitu. Jadi ya monggo nanti, karena ini Bu Hindun masih proses, mungkin nanti bisa ada bagian ini di situ gitu, sehingga nanti kalau ini pasti akan menjadi sebuah dokumen yang bagus, bisa menjadi referensi bagi semua guru untuk ke depan. Matur nuwun. Ya ada yang terlewat untuk terjawab bagian sisi mentalnya itu ya. Kalau saya selama ini pribadi alhamdulillah membuka ruang untuk sesi berkonsultasi, bahkan non jam kedinasan, dan saya yakin Bapak Ibu guru pun sudah ada yang seperti itu. Nah ini perkara kita bisa, kalau saya di kelas Pak, saya selalu menyisipkan ke anak-anak bahwa anak-anak kamu usianya itu adolescent, itu masa pemberontakan ke orang tua. Nek ke orang hati-hati dalam mencari tempat untuk bercerita, mencari wadah bisa bahaya. Saya persilakan kalau punya masalah itu anak-anak bisa berbicara dengan Bapak Ibu guru bagian BK atau dengan saya atau dengan Bapak Ibu guru yang lain. Saya selalu mempromosikan teman-teman rekan akuntansi. Injil saya itu Bapak, jadi bisa dengan saya. Yuk, jika tidak tahu tentang akuntansi, ini pakar akuntansinya di guru akuntansi siap untuk menampung pertanyaan seperti itu. Untuk mayor, saya sendiri Bu Rini, untuk mata pelajaran manufaktur, saya itu Bapak nanti bisa bertanya ke anak-anak bahwa saya mempromosikan teman-teman untuk bisa menjadi konselornya, baik konselor formal dan konselor non formal. Jadi nyuwun pangapunten
anak-anak itu nanti apa share-nya ke siapa, merasa cocoknya kadang-kadang kan mungkin secara secara hati itu tidak bisa ditipu, bahwa ketika kita ketemu dengan bapak ibu ini seret nih bisa diajak bicara. Nah itu selalu anak saya kembangkan untuk jangan lupa untuk sharing, daripada nanti keliru malah sharingnya ke sopo sing nggak jelas, tidak mendapat solusi gitu. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Tambahan sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan Pak Sabto ini memang jangankan siswa, bahkan Bapak Ibu guru sendiri sudah merasakan bahwa kalau anak-anak sekarang istilahnya, kena mental ini. Nah, ini juga dikondisikan anak-anak itu terhadap guru, apalagi tadi ada peraturan yang macam-macam itu memang kadang-kadang bukan hanya pada anak kita sendiri, tapi kita sendiri pun ini Bapak Ibu mesti pernah merasakan berapa tahun di sini gitu. Itu juga kena mentalnya. Oleh karena itu Bapak Ibu untuk mengatasi hal semacam itu memang, apalagi kalau nantinya ada PJJ lagi dan lain-lain, ini dengan cara kita tadi pertama kita bisa pakai WhatsApp, Zoom atau apa, tapi sekali waktu juga harus ada tatap muka. Nah, tatap mukanya adalah kalau dalam satu kelas itu tidak dibolehkan semua, tidak masuk, ini saya terapkan di MIRI ketika pembelajaran khususnya adalah yang praktek itu. Nah, dari 36 ini saya bagi menjadi 3 per minggu. Ini ada yang 6, ada yang 5. Nah, disitulah dia seharian untuk membebaskan dirinya dari pelajaran lain. Kemudian kita arahkan, kita yang mau dikerjakan apa itu adalah di labnya masing-masing. Kalau panjenengan nanti bisa di labnya akuntansi. Anda mau apa tawarkan dulu. Dengan cara seperti itu kita banyak komunikasi, dan seakan-akan anak itu dengan gurunya tidak ada jarak yang sangat jauh, tapi silakan, tapi guru tidak menentukan kamu harus begini. Pertama itu tidak mengharuskan, tidak begini, tapi sampaikan kepada siswanya. Ini saya terapkan seperti itu, termasuk ini mungkin Bapak Ibu saat ini melihat saya pagi-pagi orang patung ning kono ya, biasanya ada patung kepala sekolah gitu. Ini memang saya sengaja seperti itu untuk membiasakan diri. Tadi seperti Pak yang katakan Pak Sabto, itu juga sebetulnya Pak Sabto menggiring kita sendiri kadang-kadang terdoktrin kan mau angkat isu banget cepetan, dan masalahnya nanti akan melihat ini kono patung misalnya patung Karyono. Nah, ini kalau sudah terbiasa seperti itu kan kita tidak terpancang. Saat itu berangkat memang tupoksi saya jam 7 harus sudah sampai sekolah, bukan terpancang kono patung. Kalau saya kenapa saya bebaskan seperti itu? Saya gampang kok dengan teknologi ini. Di sana ada CCTV, iya kan? Nah ini, tetapi dengan sisi sosial, sisi personalnya panjenengan tidak tertekan, mentalnya tidak kena. Nah ini sehingga nanti panjenengan juga akan bekerja itu nyaman, karena kalau orang bekerja nyaman, saya yakin apa-apa selesai, gitu. Tapi kalau lagi harus kerja, waktunya. Ya contoh, kalau panjenengan ngerjakan soal, terus pengawasnya muni waktu kurang 5 menit, waktu kurang 4 menit, waktu kurang 3 menit, gimana kira-kira panjenengan? Nah itu, ini harapan saya seperti itu.
Terima kasih Pak Taryono, terima kasih Pak Sabto. Ya, alhamdulillah banyak hal yang ternyata bisa kita diskusikan dengan berkumpul seperti itu. Dan ini tadi menjawab langsung teknis ya oleh Pak Tar tadi, gimana nih kalau dulu kita nggak berani ya mau usulin aja dengan Pak Harjanto ya, Pak Harki iki kepiye sing awake dhewe sing mayo gimana, karena selalu Pak saya aja. Kalau hal seperti itu ditanyakan atasan itu mengamankan kebijakan. Itu, tapi secara personal gitu, alah itu tanggung jawabmu pun. Itu, tapi kalau ansih harus tanya, Pak, kalau saya masukkan 66 boleh enggak? Jawab sana mesti boleh. Gitu. Tapi selama kita masih bisa aman dan lain-lain, enggak masalah. Terus alhamdulillah kita beruntung Bapak Ibu. Ya saya kira paham beruntung terhadap sesuatunya itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesi berbagi modul 1.1 saya kira untuk filosofi Ki Hajar Dewantara saya cukupkan. Kalau nanti dibutuhkan untuk bisa diskusi lagi mungkin di lain waktu atau melalui komunikasi jalur yang lain, guys. Jalur yang lain, jalur apa gitu. Ini jadi Bapak Ibu pada pada modul 1 PPGP yang harus di sesi berbagi ini sebenarnya hanya 2 yang wajib karena mengingat waktu yang tugas lain Bapak Ibu juga masih banyak. Yang wajib hanya 2 sebenarnya, 1.1 dan 1.4 budaya positif. Ini 1.2 dan 1.3 saya lompati dulu langsung masuk ke 1.4 perkara nanti sekiranya ada yang mau longgar waktunya lalu kita bisa sharing bicara mengenai apa sih Bu Indun yang dipelajari di situ di 1.2 dan 1.3 nanti saya lanjutkan ke sesi itu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu dulu ada hal yang lain yang sekiranya urgent untuk bisa yang harus ditunaikan, kita ngapunten saya mohon waktunya untuk 1.1 dan 1.4 untuk berkenan melanjutkan seperti itu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi berbagi modul 1, masih modul 1.4 budaya positif seperti itu. Nyun sewu, saya agak maju gitu. Budaya positif, yang namanya budaya positif adalah budaya yang positif yang harus kita tanamkan ke anak-anak gitu. Budaya ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif gitu, lingkungan yang aman, nyaman agar murid mau berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Seperti itu. Jadi yang dipelajari bersama di CGP untuk sesi 1.4 budaya positif ini titik beratnya adalah disiplin. Jadi ini kalau di bab bab urusan ini Pak Winardi ini ya untuk kesiswaan yang ini gimana nih untuk anak-anak kita gitu. Untuk kedisiplinannya bagaimana seperti itu. Tapi ini tanggung jawab kita bersama untuk mendisiplinkan anak-anak kita dan mendisiplinkan diri kita sendiri seperti itu. Hanya saja istilahnya itu PJ-nya PJ-nya yang mesti Pak Taryono yang tertinggi dan untuk kesiswaannya adalah Pak Win. Jadi ini memang untuk di sekolah lain mungkin Bapak Waka itu tidak banyak yang diikut sertakan, tetapi pangapunten ini di SMK 1 ini memang kami mengundang Bapak Waka karena supaya komprehensif pemahamannya seperti itu. Budaya positif yang kami pelajari itu yang pertama tadi bahwa ada perubahan paradigma bahwa yang asalnya stimulus respon yang sudah tadi saya sedikit menyinggung sekarang itu berubah menjadi teori kontrol seperti itu. Pada teori stimulus respon kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kadang-kadang saya aplikasinya ke anak-anak nih Bapak Ibu nih. Karena saya posisinya guru penggerak, itu guru yang menggerakkan anak-anak. Nanti gimana nih anak-anak gitu, kita nerapin peraturan atau keyakinan. Kalau sekarang itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu bagaimana gitu. Kita kepada anak-anak itu sebenarnya tidak bisa merubah agar supaya anak-anak itu
persepsi sama dengan kita gitu. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita atau bahkan tentang dunia gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sharing pandangan gitu, sharing persepsi, lalu oh ternyata persepsi saya itu begini loh Bu gitu loh. Oh ngono Nduk. Lalu gimana nih kalau persepsi saya itu seperti ini, Mayop itu seperti ini. Terus kita keseharian kita, misalnya kita tanamkan keyakinan kelas tentang kesepakatan masuk gitu. Pas kemarin awal PTM itu ya, saya mulai terapkan keyakinan kelas, membuat kesepakatan bersama jam masuk, peraturan-peraturan kelas yang lain seperti itu. Toleransi telat nanti 5 menit seperti itu. Kita nggak bisa menjustis atau menerapkan anak-anak nanti kalau 5 menit telat hukuman seperti ini. Itu bisa berlaku, tetapi itu membawa efek negatif, dan negatifnya itu jangka panjang seperti itu. Memang bisa berlaku, tetapi apa ya, efek sampingnya ini loh yang berbahaya seperti itu. Nah itu yang mau ditanamkan bahwa paradigma ini kita bersama harus merubah gitu. Kita bukan top ke down untuk menjalankan atau membentuk suatu peraturan, dalam hal ini peraturan kelas ya, tetapi kita itu memahami bahwa kita itu yuk kita samakan persepsi. Kenapa sih nggak boleh telat, lalu kita itu telatnya durasinya, toleransinya berapa menit, lalu konsekuensi bersama yang harus kita sepakati kalau telat masuk kelas itu gimana. Nah kalau anak-anak sudah punya persepsi yang sama, memahami pentingnya kita ketemu di kelas itu apa gitu, memahami yaitu tadi pentingnya mengapa kita harus di sini. Ini tuh meskipun sepele, kita masuk sekolah kita formalitas seragaman lebih sekolah itu tuh demi masa depanmu, bentuk kamu, bentuk karaktermu. Paling tidak dapat sertifikat yang namanya ijazah SMK. Nah itu lumayan lah buat nanti untuk masuk kerja gitu. Kalau efek yang lebih tinggi lagi ya bentuk karakter pribadimu untuk bekal nanti kamu hidup loh. Gimana nanti kamu bisa melatih tanggung jawab, disiplin dan lain-lain seperti itu. Jadi ini kita tidak bisa mengubah orang lain berpandangan yang sama dengan kita. Bisa tetapi jangka pendek Bapak Ibu. Jadi yang kita rubah supaya ini nanti bisa berlaku jangka panjang adalah membuat kesepakatan bersama. Jadi membentuk peraturan itu, misalnya kalau skala besar ya kita sebar angket lah, sebar angket gitu. Gimana nih kalau peraturan masuk sekolah, masuk ke lingkungan sekolah pertama itu misalnya sepeda motornya itu kita turun dari sepeda motor untuk anak-anak misalnya, lalu masuk ke sekolah posisi sepeda dituntun supaya tertib. Nah itu bentuknya itu bukan dari kita yang membuat peraturan jadi, tetapi kita buat kesepakatan gitu. Kita sebar angket ke siswa, lalu kita sebar angket ke orang tua, gimana memberikan opsi 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini. Setelah itu endingnya setelah dikalkulasi kita temukan bersama-sama. Bapak Ibu gimana ini kesepakatannya, anak-anak gimana ini seperti ini, disetujui bersama. Oke, kalau setuju persepsi kita berarti sudah sama. Kalau sudah punya persepsi sama, itu anak kalau seandainya bersalah pun kita nggak perlu kamu tenaga dia. Harus begini, kamu harus begini, nulis ini 1000 kali misalnya hanya lontaran omongan saja. Tetapi kalau itu sudah menjadi kesepakatan bersama, anak-anak itu punya kerelaan untuk melakukan sesuatu, dan seandainya kita melakukan kesalahan itu sudah merasa berdosa sendiri gitu, karena punya kebiasaan misalnya datang tepat waktu gitu. Saya yakin Bu Atik dan tadi Pak Titut itu punya kebiasaan positif datang tepat waktu itu. Kalau misalnya nggak tepat waktu suatu saat saya yakin gitu ya sudah merasa bersalah sendiri, minimal terhadap dirinya sendiri. Kok gimana nih napa ngoten nggih Pak, tapi nggih mboten ngertos dan itu masalah hati masing-masing. Jadi ini yang mau kita tanamkan ke anak-anak bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa merubah orang lain dengan menjustis atau memaksakan kehendak. Bisa, tetapi berjangka pendek dan menimbulkan efek samping. Seperti kalau obat itu ada efek samping. Yang perlu kita perbaiki adalah kita menyamakan persepsi, membentuk kesepakatan bersama sehingga tumbuh kesadaran bersama untuk melakukan sesuatu seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
tapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan gitu. Pada teori stimulus respon, perilaku buruk itu salah gitu loh. Misalnya anak terlambat, saya contohkan yang gampang saja, anak terlambat itu bagi kalau sudah nerapin peraturan itu ya terlambat ya, kan ibaratnya wajah seperti itu kita memandang itu suatu kesalahan karena tidak seharusnya kan tidak terlambat tapi terlambat. Tapi pada teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan seandainya itu sebuah kesalahan. Terkadang karena dia memang keadaannya harus seperti itu atau di dalam memang harus seperti itu sehingga akhirnya memaksa dia untuk melakukan kesalahan, bukan memaksa ya, memposisikan dia untuk seperti itu kita harus gali itu ke anak itu. Kenapa kamu terlambat dok gitu? Jangan-jangan pagi ini ya Allah bu, ibuku tadi tuh gitu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa ini kamu terlambat, tidak langsung kamu terlambat ya, yuk taruh sana tuh, kamu berdiri di sana, taruh ke BB kayak gitu. Enggak, tapi di sini enggak, sudah menanamkan seperti ini. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita gali kenapa kamu melakukan kesalahan itu dan kita kita tumbuhkan konsekuensinya kalau melakukan seperti itu harus bagaimana untuk memperbaikinya gitu. Ditumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk yaitu tadi memperbaiki dan memahami konsekuensi yang harus dilakukan seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, contoh sepele saja, saya hanya membagikan sesi berbagi ini dan saya berharap, berdoa semoga kita bersama-sama memiliki persepsi yang sama dan bisa bergerak sama untuk mengamalkan ilmu. Tetapi untuk keputusan misalnya kita mau lakuin, kita mau menggunakan sebagai landasan kita mengajar atau tidak, keputusan tetap pada diri pribadi masing-masing. Begitu pula pada anak kita gitu. Anak-anak tak kandani ya, nek ngene ku kleru, nek ngene iki ora pas itu. Tetapi keputusan anak-anak untuk saya mau ikut yang ditandai Bu Idun atau enggak itu tetap pada kontrol pribadinya masing-masing. Kita hanya bisa nata ini dengan doa seperti itu. Lanjut, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru itu. Jadi kalau kita menerapkan suatu kesepakatan, kalau dilakukan dengan kolaborasi, konsensus, kesepakatan bersama itu memang menciptakan pilihan-pilihan baru seperti ini tadi. Oh ternyata Pak Sabto punya permasalahan ke anak-anak kita itu begini nih masalah mentalnya. Oh setelah kita bicarakan bersama, oh ada pandangan ini dari Pak Taryono atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Sebenarnya kalau kita gali itu banyak pandangan yang lain, tapi karena memang terbatas ya seperti inilah adanya gitu. Hanya bisa mengakomodir 1, 2, 3 usulan seperti itu. Lanjut, yang terakhir pada teori stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah. Jadi yang ditanamkan itu menang atau kalah gitu. Pada teori kontrol itu yang dipikirkan adalah menang gitu. Kita itu menang dan menang atas diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu, ya itu memang keputusan kita. Nah itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak bahwa kamu tak kasih tahu loh, kalau kamu seperti ini itu efek sampingnya seperti ini. Kalau kamu pilih opsi B seperti ini, kalau kamu opsi C seperti ini. Kamu pilih A atau B, C sudah tahu konsekuensinya masing-masing. Nah meskipun dia memilih jalan yang ini yang menurut kita itu adalah kurang bagus, tetapi itu adalah sisi pilihan dia yang dia berarti itu menurutnya itu menang menurut posisi menangnya. Nah posisi kita sebagai guru adalah berusaha menggiring anak untuk menang pada posisi yang termenang seperti itu. Bapak Ibu, ini perubahan, bukan perubahan ya istilahnya pergeseran anutan dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol seperti itu. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ini sebenarnya budaya positif. Kenapa ditayangkan teori-teori ini? Ini yang akan mendasari kita memberi perlakuan kepada anak-anak kita seperti itu. Bahwa motivasi perilaku manusia itu secara garis besar ada 2, eksternal dan internal. Dan yang perlu kita galakkan adalah yang dari internal, keyakinan diri, motivasi diri seperti itu.
Saya lanjut ke ini budaya positif yang awalnya kita menerapkan itu sebuah peraturan kelas, nanti dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Kita yakini bersama, kita sepakati bersama, sehingga tercipta iklim di kelas. Kalau skop besar ya iklim di sekolahan itu menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi sebuah budaya positif seperti itu. Lanjut, ini skopnya luas ya, budaya positif bisa kita sebenarnya sudah menerapkan semua, cuman secara labeling itu ya ada yang sudah terlabel, ada yang belum terlabel seperti itu. Senyum, salam, sapa itu budaya positif. Lalu budaya positif yang lain ini yang dihidupkan bersama ini adalah literasi. Lalu sebenarnya itu tadi budaya membaca, mengaji sebelum setelah berdoa itu budaya positif, dan banyak budaya positif yang lain yang bisa kita tumbuhkan. Kita bergerak bersama untuk menumbuhkan karakter dan nilai-nilai positif ke anak-anak kita. Lanjut, ini ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan seperti tadi yang sudah saya singgung. Dua hal, hukuman dan penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Jadi saya beri contohnya seperti ini. Kalau di anak TK itu kadang-kadang kalau anak saya kan masih di SD, TK dan SD itu modelnya ustadznya ternyata sejenis gitu. Kalau nanti bisa mengerjakan ini dapat bintang nih, dapat hadiah ini, dapat dulu. Meskipun itu berupa penghargaan, tapi ternyata itu sifatnya hanya jangka pendek gitu. Ketika dia itu menang atau bisa melakukan sesuatu dan saat penghargaan itu tidak didapat padahal dia menginginkan, nah itu menyebabkan dia ceklek patah hati leres. Jadi ternyata penghargaan itu ada efek sampingnya. Meskipun itu bisa berhasil dan lebih memberhasilkan dibandingkan hukuman atau punishment, tetapi ternyata juga punya efek samping yang tidak terlalu lama gitu. Jadi ketika harapannya itu putus, dia itu putus gitu loh gitu deh. Aduh, ustadzahku wes entek stok bintangnya, besok lagi mah biasa aja tuh, bisa nggak bisa yo. Alah paling gitu, nek dapat ya alhamdulillah, bintangnya dia aja gitu. Itu toh harusnya kan bintangnya yang berubah gitu loh, besok kerlip-kerlip, besok gini-gini seperti itu. Jadi itu efektif tetapi jangka pendek seperti itu. Apalagi yang bertipe hukuman sangat pendek dan akan membekas banget. Jadi saya punya cerita yang sudah saya upload ke YouTube bahwa saya itu pernah dihukum berdiri di depan kelas gitu Bapak Ibu. Pelajaran matematika saya itu dapat nilai 0 gitu. Satu kelas gitu loh, ya Allah, hindun gitu. Ya Allah, biasanya nggak pernah saya dapat biji 0 itu, ternyata begitu pelajaran datang Pak Ir itu dulu, kan membekas loh Pak Ibu, siapa profilnya yang melakukan tindakan itu. Saya ingat betul gitu. Jadi kamu iso berdiri di depan kelas. Zaman baula Bapak Ibu, zaman baula itu kedisiplinan masih model seperti itu. Memang bisa berimbas dua sisi. Kalau berhasil, anaknya memang jos, model-model tentara seperti itu. Tapi kalau tidak berhasil, ini bisa mengakibatkan patah mental seperti itu. Dan yang kita harapkan kan kita memperlakukan anak-anak itu tetap bertumbuh dan bertumbuh seperti itu. Bisa kita terapkan seperti itu, tetapi pastinya menggunakan iklim yang seperti itu, misalnya iklim ketarunaan seperti itu, atau dibuat dulu kesepakatan kelas yang memang sudah kita sepakati bersama gitu. Misalnya kalau kesepakatannya gimana nih kalau di lab, tapi kita sepakati bersama loh ya, kalau nanti misalnya labnya ini AC-nya belum dimatikan, kok sesuk Bundun misalnya sudah datang ke sini loh, posisi AC-nya siapa nih yang biasa harusnya tugas matikan, kelompok C, kelompok D misalnya seperti itu. Kesepakatan kelasnya gimana? Bahkan kalau misalnya kesepakatan kelasnya itu berupa hukuman gitu, ya Bu, saya nanti tak push up ringan ya Bu, atau gimana. Kalau itu sudah menjadi keyakinan bersama dunia olahraga ya gitu. Nah itu akan mereka itu akan jalan dengan sendirinya tanpa merasa terpaksa, tanpa merasa ya Allah, guru-guru iki aku jadi kayak gini kan gitu. Jadi kalau bersifat peraturan memaksa itu akan membekas, tetapi kalau itu ditumbuhkan, peraturan yang ditumbuhkan dari kesepakatan bersama, kesadaran bersama. Kenapa kita pilih model punishment yang seperti ini, itu tumbuh bersama, dibentuk bersama, itu akan sadar gitu loh. Sadar dengan sendirinya. Oh, hukumanku kemarin sudah disepakati, kalau misalnya saya datang terlambat 10 menit
numbas ke permen mil kita, tapi kalau bisa memberi punishment jangan bersifat material ya Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang pas nanti jangan-jangan diekspos, padahal sebenarnya tidak seperti itu yang ditaruhkan seperti itu. Jadi ini bahwa hukuman penghargaan meskipun ada efek positif tetapi itu tidak efektif jangka panjang, dan harus kita rubah menjadi bentuk keyakinan seperti itu. Di modul yang kita pelajari bersama seperti itu. Lalu dasar yang harus dimiliki oleh guru bahwa setiap tindakan murid yang dilakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan saat mereka melakukan kesalahan itu sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Lalu kita sebagai guru harus memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda, dan agar menjadi individu yang selamat bahagia, kebutuhan dasar itu harus terpenuhi secara positif. Misalnya di kelas kita menemukan anak bolos atau pelajaran kok ngelempro itu mbak, kowe iki lha opo, kita nggak bisa, ayo kenapa kamu kok begitu? Enggak, tapi kita harus menggunakan pendekatan bahwa kita memahami segala perilaku itu pasti punya latar belakang, pasti punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Oh, Ustaz punya Ustaz ternyata dia dari malam sampai pagi belum makan, terus kesininya cepet-cepet, kuatirnya terlambat, akhirnya aduh wis enggak tenagaku wis ning kene ya nek loyo gitu, seperti itu. Jadi kita harus memahami anak-anak didik kita. Oh ternyata anak-anak kita punya kebutuhan ini, kenapa kok menjadi seperti ini? Kenapa? Kebutuhan apa ya kira-kira ini yang belum terpenuhi, seperti kayak dedeknya kita. Yang ketiga, pahami bahwa peran guru adalah memberdayakan anak agar anak dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Kebutuhan dasar semua orang itu ini Bapak Ibu: belonging, kesenangan, power, cinta kasih dan kasih sayang, survival untuk bertahan hidup, fun, kebebasan, freedom, nah penguasaan seperti ini. Sudah selesai. Ya sudah selesai gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia kita, dan terutama adalah murid kita, kapasitas kita adalah sebagai pendidik, itu sebenarnya terlatar belakangi kenapa kok dia menjadi endingnya seperti itu. Jadi kalau di diagram S itu yang muncul di atas yang hanya 12% kalau di pelajaran psikologi, dan yang muncul di bawah yang tertutup yang itu 88%, itu yang kebanyakan kita nggak tahu. Why you seperti ini? Kenapa kamu kok punya karakter keras kayak gini? Kenapa kok kamu suka jahilin temen nih? Kenapa kok kamu suka punya karakter suka mencuri? Misalnya bahkan sampai kriminal seperti itu sebenarnya ada 88% yang harus kita gali untuk membantu penyelesaian masalah mereka sehingga mereka bisa optimal belajar di SMK Negeri 1 Sragen. Begitu Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi intinya kita harus memahami kebutuhan anak-anak kita, lalu mengembangkan, kita berusaha mengembangkan nilai-nilai positif, karakter positif. Mari kita bersama-sama untuk itu menanamkan budaya positif kepada anak-anak kita, budi pekerti, dan yang semua budaya positif yang terutama istilahnya harus dikuatkan di Indonesia untuk membekali anak-anak kita seperti itu. Pada sesi budaya positif, monggo Bapak Ibu, saya persilakan jika ada sesi untuk monggo. Terima kasih Ibu. Bagus sekali pemaparannya. Cuma saya mau istilahnya, kalau kita sebagai guru memang kita harus mengerti karakter siswa, anak didik kita itu. Karena apa? Karena kadang itu siswa itu terbawa keadaan yang ada di rumah, atau terbawa keadaan ada di lingkungan. Ini sehingga dia di kelas itu tidak fokus. Ya, terus kemungkinan kendalanya juga kemampuan orang tua itu juga kendala. Walaupun di sini itu memang kita tidak dikenakan biaya apapun, tapi tetap anak itu terbawa itu. Ya. Terus istilahnya ada anak yang menyadari, bahkan ada anak yang istilahnya sebenarnya kurang mampu, tapi dia pede sekali di sekolahan karena memang terus terang Bapak Ibu guru saya itu mengajarkan, kamu di sini itu istilahnya jangan dibawa keadaan yang ada di rumah.
Di sini satu kelas itu adalah keluarga. Mana yang sakit, mari kita tanamkan untuk biar anak yang sakit itu jadi sembuh. Artinya anak yang pesimis, anak yang down, anak yang stres, mari teman-temannya ayo kita gali gimana. Nah di kelas saya itu kebetulan ada satu anak yang sulit sekali saya itu memahami. Iya, Aprilia. Iya. Yang sampai sekarang itu di dalam itu sampai sekarang belum pernah masuk dan A terus. Saya sudah home visit kemarin pada waktu home visit Bapak Taryono itu ya. Saya sampai di rumahnya itu pun dia itu ternyata di rumah di kamar menyendiri di kamar. 1 jam saya lamanya itu. Saya tanya cuma dia nggak mau bercerita apapun permasalahan. Padahal biasanya itu saya itu kalau bukan hanya jadi wali, jadi guru biasa saja, kalau ada siswa yang di kelas itu ada masalah, pasti tak ajak makan keluar. Betul. Saya ajak makan yuk, Mak yuk. Ya. Saya ngapling ikut. Seperti itu. Akhirnya apa? Dia itu bercerita. Pernah ada anak itu yang bercerita, pernah dibawa pacarnya ke sini-sini, bercerita dia akhirnya menangis gini-gini karena keadaan orang tua saya seperti ini. Nah, cuma kadang ada anak yang itu diemnya bagaimana kan kita tidak tahu. Nah, titik permasalahannya di mana kita tidak tahu. Orang tua digali ada masalah apa juga tidak bisa kita dapatkan. Ini permasalahan seperti ini kan kita sayang sekali pada anak. Saya juga bilang, Bapak Ibu guru itu istilahnya kalau di sekolah itu sebenarnya istilah kan bukan marah tapi nasihat. Justru ada anak yang seperti itu malahan kita dekati, ada permasalahan, bercerita. Kalau seandainya di rumah nggak ada masalah apa, ada masalah bisa sama teman, saya gali di kelas, nggak ada masalah apa-apa, sesama teman-teman itu nggak ada masalah sekali. Saya gali lagi, lingkungannya bagaimana? Katanya teman-temannya itu Silia itu nggak pernah main. Terus ini bagaimana sampai sekarang belum bisa lah. Ini mohon maaf yang saya tanyakan. Kita itu memang oke, kesepakatan satu kelas kita membuat peraturan. Kadang peraturan itu memang istilahnya yang tidak suka itu menjadi menyakitkan atau terpaksa untuk melakukan. Iya, terpaksa untuk melakukan. Nah, untuk istilahnya membuat kesepakatan itu dan melakukan keputusan itu supaya terjadi kesepakatan dan dilaksanakan setiap harinya dalam lingkungan itu, ya memang kan ada yang terpaksa. Ya seperti itu, kadang anak karena terpaksa setiap hari, akhirnya dia juga ya itu membuat perbedaan sendiri. Nah ini bagaimana ya caranya? Kadang kan kita juga istilahnya seperti wali kelas atau guru itu juga ayo kita bareng-bareng. Neng kene misalkan kowe entuk pelajaran berarti ini akuntansi keuangan, semua dapat. Jadi jangan sampai kamu berpikir yang ada di belakang kamu. Kowe mau diputus pacare sik lalek nesik. Kowe mau ora dikeisamu dilalek nesik. Ayo bareng-bareng neng kene. Oh kowe anake pejabat laleke bapakmu pejabat, kowe anake petani laleke bapakmu petani, kowe anake tukang kebon laleke, kowe anake wong tukang becak laleke nang omah. Nek kene padha mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Tapi ya itu tadi, kadang ada siswa yang seperti itu. Monggo bagaimana caranya? Matur suwun, mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Bu Hetini. Ini bukan BDI saya, ini kita itu bersama-sama untuk mencari solusi bersama dan bersama-sama untuk menggerakkan bersama
bersama-sama untuk membesarkan anak-anak kita seperti itu. Kalau menurut saya sendiri itu usahanya buat ini sudah maksi 90% seperti itu. Punjul kan, 100% kurang satu mungkin karena unsur terbukanya hati itu tidak pada kita. Jadi meskipun bagaimanapun kita mengupayakan sesuatu, tetapi kalau memang belum terbuka hati untuk terbuka, ya bismillah kita usahakan dengan berdoa, karena terkadang doa itu punya power yang tidak tahu kita seperti itu. Menurut saya untuk tindakan untuk gendul tadi Mbak Lia Aprilia itu ya sudah maksimal, mengajak anak-anak, mengajak Pak Har, Pak Sabto, BK, bahkan BK ya Ibu untuk mentreatment si Mbak Lia itu. Tapi kenyataannya seperti itu dan orang tuanya juga not responding atau mungkin memberi respon tetapi kurang maksimal ya. Kalau menurut saya kita bisa menggunakan cara lain dengan cara itu pendekatan dengan teman sebaya. Jadi mungkin akan lebih terbuka. Sudah juga dengan menggunakan teman sebaya. Kalau di interview ditanyai itu kendalanya dia. Saya itu sudah temannya yang dekat siapa? Oh saya Bu, ya udah. Nanti kesana nggak usah pakai seragam. Saya bilang, kamu besok pagi pakai baju kesana, jadi biar kesannya kan tidak formal, juga tidak bisa tergali. Istilahnya anaknya juga diem, nggak mau bercerita apapun. Nah itulah ternyata berlaku teori tadi bahwa kita itu tidak terkadang memang tidak punya ruang gerak. Teorinya tadi itu berjalan gitu, bahwa keputusan untuk melakukan sesuatu, Mbak Lia memutuskan untuk seperti itu, mungkin dia juga merupakan keputusan pribadi dan dia sudah siap menerima. Oh nanti loh, ini kok Bu, artinya akan kesini bersama dengan Bapak Guru yang lain kok, mestinya dengan ini, dengan teman juga seperti itu, empuh dan jaga nih istilahnya. Nah itu ya berarti memang sudah pilihannya untuk seperti itu. Nah lalu solusi apa yang bisa kita ambil? Bagaimana kalau kita coba untuk memanggil ke sekolahan itu? Atau mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan solusi bersama supaya Mbak Lia ini sukses, supaya Mbak Lia ini mau kembali masuk sekolah. Sudah didatengin, sudah dikonseling, tutup mulut. Pak Titut mungkin bisa memberikan solusi yang lain. Kalau saya mungkin kita coba untuk didatangkan ke sekolahan, lalu kita siapa yang ilmu konselingnya tingkat level tinggi gitu di sini. Nah itu yang kita mintai, tolong coba untuk memberikan treatment gitu. Kalau saya pribadi, karena saya basicnya bukan basic psikologi dan saya tidak punya ilmu psikologi bagaimana memperlakukan anak, saya akui saya tidak bisa menjawab. Jawaban saya itu yaitu tadi secara normalitas yang bisa saya lakukan sebagai kapasitas saya jadi guru. Coba deh tak deketin, bahkan tadi sudah ngajak jajan ya, saya mau ikut juga itu. Sudah pendekatan personal, lalu pendekatan dengan orang tua, lalu datengin mencoba teman sebaya supaya mencoba ini gimana sih buka mulutnya si Lia itu, ternyata tidak berhasil juga. Berarti ini adalah dia sudah punya pilihan yang kuat untuk melakukan ini. Nah yang perlu kita gali adalah kenapa dia sekuat ini dulu. Jangan-jangan something wrong dengan keluarganya, jangan-jangan ada sesuatu yang itu tabu untuk dikeluarkan. Karena yang bisa membuka ini adalah yang tahu ilmu psikologisnya seperti itu. Jadi untuk treatment lebih lanjut saya kira nyuwun sewu untuk spesifiknya mungkin dia berkonsultasi dengan Bapak Kepala atau Bapak Ibu BP atau yang di sini jagolah supaya punya ilmu gimana nyerateni mega supaya ini mau bicara seperti itu. Untuk treatment ini saya yaitu kalau saya sebagai posisinya ya semampu yang bisa saya lakukan seperti Bu Hartini seperti itu tadi. Untuk lanjutnya ya secara otomatis saya lapor ke Bapak Kepala nih, Bapak Kepala ini gimana nih ada anak kita yang seperti ini nih, gimana ini penyelesaiannya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pertanyaan dari Bu Hartini bukan pertanyaan tapi bagaimana solusinya. Kalau melihat cerita seperti itu berarti ada sesuatu yang menimpa si
itu jelas mentalnya sudah terganggu. Maka penanganannya adalah ke ahlinya. Kita nggak bisa kalau dengan cara pendekatan kalau sudah seperti itu sudah nggak bisa. Nah, ini bisa ke psikolog atau ke dokter jiwa. Nah kalau kita yang dekati nggak bisa karena ditekok yang menang ya itu mesti ada sesuatu apa putus iya atau apa pokoknya gitu. Coba kalau ada yang bisa ngajak di Margo Asri kan semua apa kan 13 selesai. Enggak. Jadi bukan ditangani sendiri lah kalau yang sudah seperti itu. Alhamdulillah dapat satu lagi permasalahan yang bisa terpecahkan, dapat jalan solusi bersama-sama nanti bersama Pak Her atau saya juga mau tuh belajar. Sebenarnya kita itu memeriksakan kesehatan itu tidak harus nunggu sakit seperti itu. Saya sendiri saja meskipun look sehat kayak gini tuh kesehatan itu kan batiniah dan dohiron mental dan jasmani. Jadi kita itu perlu juga men-charge apa kesehatan mental kita kepada orang yang tepat, mungkin kepada kiai atau kepada kita hadir di forum pengajian itu sebenarnya menyehatkan kesehatan mental kita. Jadi di situ tuh kenapa kok di dalam mungkin di dalam agama piknik, nah yes itu piknik, ngaji, kajiannya ya kumpul bersama kekeluargaan, proyeknya kemudian Pak Titut beserta Bu Hartini ini nanti menghidupkan kekeluargaan itu salah satu bentuk menyehatkan mental kita seperti itu. Jadi kita memeriksakan kesehatan bahkan tidak harus ke tenaga ahli, ke teman kita sharing, Bu, aku gini sih, ini kenapa sih kayak gitu. Itu sebenarnya itu ya curhat colongan itu juga sebenarnya salah satu treatment untuk menyehatkan mental kita. Jadi yang dikatakan sakit mental itu tidak harus yang sesuatu gitu. Sebenarnya kita itu setiap hari mengalami stressing dan kita perlu untuk melepas stressing kita supaya setiap hari itu fresh kayak gitu. Jadi Nathan dia buat ini satu permasalahan alhamdulillah terlampaui, terdapat solusi. Ada yang lain? Saya buka satu lagi mungkin yang perlu didiskusikan. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, untuk modul wajib yang harus saya bagikan ke teman-teman modul 1.1 dan 1.4 alhamdulillah sampun kelar, sudah bisa saya sharekan dengan semampu saya. Dan untuk modul 1, 2 dan 1, 3 nanti saya tawarkan di setelah ini siapa yang lenggar waktunya akan saya bagikan. Nah sebelum mengakhiri saya mohonkan dengan sangat untuk ada beberapa dari Bapak Ibu untuk memberikan refleksi atau menyimpulkan atau memberikan pendapat dari modul kita semua sudah ini loh bahwa pendidikan guru penggerak yang sebenarnya untuk semua Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia Bapak Ibu, cuman mungkin kapasitasnya yang harus dilakukan untuk bertahap dan memang tidak bisa dilakukan langsung jeres semua guru. Jadi ini memang ada seleksinya. Lalu ini nanti yang diminta untuk membagikan ke teman-teman. Buktinya saja kenapa kok mau dibagikan ke banyak guru-guru di Indonesia itu dibuka lagi sesi berikutnya, dibuka lagi pada tahun berikutnya. Sebenarnya tembakannya adalah untuk menghebatkan, untuk mengkualitaskan guru-guru di Indonesia supaya anak-anak Indonesia 10 tahun mendatang sampai mungkin tahun yang tidak terbatas itu menjadi manusia-manusia hebat yang menjaga Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali saya mohonkan refleksinya atau pendapat atau apa kepada Bapak Taryono, selanjutnya Bapak Sis kita Pak Winardi, Pak Narto, dan selanjutnya teman-teman kita monggo yang berkenan Pak Titut, Bu Hartini, Bu Ati, atau monggo tanpa saya sebutkan, saya mohonkan untuk memberikan bagaimana ini refleksinya setelah kita belajar bersama secara singkat mengenai modul 1.1 pemikiran filosofis Ki-Hajar Dewantara atau modul 1.4 budaya positif. Bu Yuli saya mungkin biar green semangat gitu loh. Monggo Bapak mohon dipun awali dari Pak Taryono. Ya, terima kasih.
Bu Hindun sudah memaparkan apa yang ditugaskan menjadi calon guru penggerak dengan berbagi modul untuk refleksi bahwa ternyata kita tidak bisa sendirian dalam hal apapun. Ya, saat ini ego itu tidak menjadi dominan, sehingga apapun kondisi kita, apapun pekerjaan kita, tetap membutuhkan teman untuk curhat, untuk berbagi masalah atau berbagi kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya bagi apapun, tidak hanya keluhan tapi berbagi kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, panjenengan sebagai ini kan kelompok guru akuntansi, ini bisa setiap hari sharing, jangan sampai ada permasalahan tentang pelajaran kemudian dipendam sendiri. Ternyata dengan begini muncul ide-ide yang disampaikan teman-teman sejawat. Oleh karena itu, ketika saya melihat seperti di keperawatan di rumah sakit, itu kenapa seorang perawat kalau tidak bisa masuk itu akan fatal, akan fatal. Ketika hari ini jadwalnya kemudian tidak bisa memenuhi jadwal, tapi sudah otomatis teman-teman sejawatnya yang menggantikan. Nah, seperti ini seandainya diawali di akuntansi, ketika ada guru yang tidak bisa, kemudian betul-betul ada kepentingan, kecuali ternyata yang mau shopping. Tapi kalau betul-betul itu ada kepentingan, monggo teman sejawat bisa yang longgar, bisa masuk, sekedar memberikan motivasi, tidak mengajar sesuai dengan yang diampu, tapi sekedar memotivasi anak-anak, atau mau diapakan atau diapakan, malah diminta di kelas masuk, silakan hitung pelipit yang ada di sini, ya di sini hitung teman-teman, dan anak-anak bisa, yang penting anak-anak bisa terkendali. Jadi refleksi saya dalam kegiatan seperti ini, kita ternyata perlu sharing dengan teman, ada beberapa masukan, kemudian kita laksanakan, termasuk kita dukung satu sama lain, termasuk panjenengan dukung Bu. Saya yakin yang lain nanti juga ketika panjenengan ada masalah itu akan berbagi. Itu yang penting, pertama kali jangan diniati opo-opo mengeluh, karena mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Keluhan panjenengan, utang panjenengan, repot panjenengan dikeluhkan ke temannya ya siapa peduli, gitu. Tetapi ketika seperti ini biasa, nanti teman-teman akan tahu, Bu Hindun sedang ada masalah. Itu tanpa dikeluhkan, tapi akan tahu sendiri. Terima kasih. Untuk yang kedua saya mohonkan monggo Pak Winardi. Terima kasih. Langsung saja mohon izin Pak Tan. Hindun bahwa teori-teori tentang mendidik siswa itu akan selalu berkembang. Tapi satu dari catatan bahwa pendidikan itu adalah yang utama adalah keteladanan itu. Yang pertama adalah keteladanan. Kita mencontoh Rasulullah. Kurang apa baiknya Rasulullah, luar biasa Rasulullah. Tapi berapa orang yang tidak suka kepada Rasulullah itu menjadi ibu kita. Yang berikutnya, saat ini ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ya ini kita bingung. Ronggo Warsito ini zaman edan ya, edan orang ketuaan apa dia didik dengan cara yang edan. Dan
tentang dan yang bagaimana ini harus kita gali, kita filosofi itu kita gali ya. Saat ini jalan edan yang bagaimana? Kan orang-orang susah itu kan dengan keedaran, dengan keyakinan tadi. Gitu. Yakin harus gini, itu orang yang susah. Mengamalkan dunia edan, ternyata edan dalam kutip positif. Terima kasih hanya sedikit, terima kasih. Monggo. Saya mohonkan monggo Pak Narto yang ketiga untuk memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke ini. Kalau kita mempelajari tentang filosofinya Ki Hajar Dewantara, kalau kita lihat ternyata kita nggak punya budaya malu, dan perlu digalakkan lagi budaya malu ini untuk punya budaya malu gitu. Kenapa? Sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah mendunia, tapi kita justru yang punya itu tidak melakukan hal itu. Pernah saya membaca di media sosial bahwa di Finlandia, di Kanada, itu patung Ki Hajar Dewantara itu berada di ruang Kementerian Pendidikan di sana. Tapi kenapa kita tidak pernah melakukan itu? Berarti budaya malu kita nggak ada. Nah, karena itu marilah kita mulai meningkatkan hal-hal semacam ini yang seharusnya kita punya potensi yang sangat luar biasa, tetapi tidak pernah kita budayakan, tidak pernah kita gali, tidak pernah kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mempelajari pendidikan, kalau kita bekerja di dalam dunia pendidikan, kita nggak tahu filosofinya Ki Hajar Dewantara ini sangat memalukan bagi kita, dan harus digerakkan lagi tentang itu kan harusnya kita salah. Makasih. Ya itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih sekali Pak Narto. Untuk monggo Bapak Ibu, saya minta refleksinya. Mari. Satu lagi untuk rekan kita. Monggo, oh iya, monggo. Pengapunten, saya memberikan refleksinya Pak Her. Satu sepatah dua kan patah kata. Patah kata. Baik, terima kasih kepada Bu Hindun. Mohon maaf ini karena waktunya. Saya hanya memberikan suatu ucapan terima kasih sekali kepada Bu Hindun, karena di program keahlian akuntansi ini sudah ada yang mewakili di Guru Penggerak. Ini sangat baik sekali ke depannya. Mudah-mudahan Bu Hindun bisa menggerakkan tidak hanya siswanya, tapi juga teman-teman kita yang ada di program keahlian akuntansi ini. Menurut saya di dalam pendidikan ini sangat baik sekali terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Mungkin kita perlu mensikapi secara bersama-sama, tidak bisa sendiri, apalagi kita mendidik anak yang secara saat ini kita perlu perjuangan yang sangat hebat, karena tadi ada cerita dari Bu Hartini terkait dengan anak kita yang seperti ini. Kita harus bisa menyikapi secara bersama-sama. Itu memang tidak bisa sendiri itu. Terus yang kedua terkait dengan hal ini juga mungkin yang perlu kita sikapi bersama-sama di dalam mendidik anak itu juga tidak mudah. Ternyata juga perlu perjuangan yang luar biasa. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk bergerak bersama untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Mungkin itu Bu Hindun. Selamat untuk Bu Hindun, semoga sukses selalu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung karena waktunya saya kira sudah cekap, untuk nanti yang free bisa
tetap kita berbagi di lain waktu atau mungkin kita di bawah atau speak bebas informal di ruang akuntansi seperti itu. Langsung saja sesi berbagi modul 1 PGP Angkatan 4 CGP Angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Sragen saya tutup. Saya secara pribadi memohon maaf atas segala kekurangan saya, kekeliruan kata, sikap, dan semuanya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau secara tidak langsung menyinggung Bapak Ibu semuanya, dan pangapunten sekali dalam hal literasi kata-kata saya sangat kurang karena saya itu ya dikatakan anak muda ya wis tuwa nyatanya, tetapi untuk penggunaan bahasa Jawa yang halus itu saya masih harus belajar banyak. Jadi pangapunten jika ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sopan semuanya. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Taryono, Bapak Waka, Pak Winardi, Pak Nato, dan Pak Yun, serta Pak Agus yang mungkin ada kepentingan lain yang sangat penting, dan juga kepada rekan-rekanku tersayang, Ibu Kepala Perpustakaan kita, Ibu Ati, Dwinati, dan semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya untuk sesi berbagi bersama kita memajukan Indonesia, menghebatkan anak-anak bangsa kita. Saya akhiri dan terima kasih banyak atas dukungannya dan partisipasinya. Saya cukupkan sekian Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Rahmawati dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1. Di sini saya mau mereview kegiatan yang digerakkan oleh Ibu Hindun, yaitu literasi membaca buku selama 10 menit setiap hari. Menurut saya, kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat, yaitu dapat menumbuhkan minat baca bagi siswa SMK Negeri 1 Sragen. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa disiplin bagi siswa SMK Negeri 1 Sragen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Dwi Winarti selaku Kepala Perpustakaan SMK Negeri 1 Sragen, yang saat ini juga teman sejawat dari Ibu Hindun Khosanah SPD MPD yang saat ini sedang mengikuti diklat CGP. Belajar dari sosok beliau, kami termotivasi terutama tentang kegiatan literasi di sekolah kami. Ibu Hindun membuat terobosan-terobosan baru sehingga kegiatan literasi di sekolah kami sekarang menjadi bangkit kembali. Perlu diketahui, pada saat pandemi, kegiatan literasi di sekolah kami mati suri. Hal ini disebabkan kegiatan pembelajaran dihentikan, diganti dengan PJJ, sehingga kegiatan literasi yang biasanya ada kegiatan 15 menit sebelum pembelajaran dan aktivitas-aktivitas literasi yang lain otomatis berhenti. Di saat geliat literasi mengalami penghentian, Ibu Hindun berusaha untuk menghidupkan kembali kegiatan literasi di sekolah kami. Ibu Hindun berusaha menghidupkan roh literasi di sekolah kami sehingga gerakan literasi di sekolah kami tidak menjadi mati dan bangkit kembali. Anak-anak merasa senang dengan kegiatan literasi ini. Ibu Hindun berusaha mengaitkan kegiatan literasi dengan berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Salah satu contohnya adalah kegiatan literasi mengamati kegiatan lingkungan sosial, lingkungan sekitar di sekolah kami, kemudian yang berkaitan dengan pembelajaran oleh Ibu Hindun, anak-anak disuruh menyusun puisi, kemudian mungkin video, poster. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan literasi yang kreatif di masa pandemi. Ibu Hindun berusaha membangkitkan literasi di sekolah kami
sehingga siswa tidak merasa terbebani dengan kegiatan literasi ini. Untuk itu, kami berharap kegiatan-kegiatan literasi di sekolah kami ini menjadi bangkit kembali seperti sebelum saat pandemi dahulu. Semangat untuk berliterasi sehingga siswa-siswa menjadi kegiatan literasi ini bisa menjadikan sebagai hobi. Akhirnya siswa senang menjalani kegiatan literasi ini. Mungkin dari saya sebagai Kepala Perpus hanya seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video aksi nyata sosialisasi sesi berbagi modul 1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif.